Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang konsep matematika permulaan. Nah, minggu lalu itu sudah dibahas tentang konsep mencocokkan dan mengelompokkan, maka sekarang konsep yang akan dibahas adalah tentang seriasi dan geometri. Oke. Next, apa itu seriasi? Seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Gitu. Nah, seriasi ini adalah kemampuan yang lebih tinggi dari konsep membandingkan gitu. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari membandingkan. Kalau membandingkan itu kan mencari kesamaan ya. Tapi kalau seriasi ini dia sudah mencari persamaan, perbedaan berdasarkan ukuran gitu. Nah, seriasi merupakan kemampuan menempatkan benda-benda dalam satu urutan. Misalnya dari urutan yang kecil ke yang lebih besar atau sebaliknya. Dari yang besar ke kecil. Gitu. Ini adalah konsep dari seriasi. Ini adalah salah satu alat permainan. Kalau yang ini adalah ping tower. Ping tower ini adalah alat permainan yang dikeluarkan oleh Montessori. Sama dengan gambar yang kedua ini juga alat permainan yang dikeluarkan oleh Montessori. Nah, yang ketiga gambar ini adalah gambar geometri, tapi dia disandingkan dengan konsep seriasi. Nah, jadi ada dua konsep nih yang di gambar ketiga. Selain dia mengenalkan konsep geometri, dia juga mengenalkan atau mengajarkan konsep dari seriasi. Nah, ini kita bisa menggunakan kegiatan seriasi, alat permainan dari konsep seriasi ini menggunakan bahan alam. Nah, contohnya ini dari dahan ya, dari ranting-ranting pohon. Jadi diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, dari flashcard kita juga bisa ya, dari kartu-kartu gitu dibuat empat besaran yang berbeda gitu. Jadi nanti anak tinggal mengurutkan, diacak dulu, nanti anak akan mengurutkan dulu nih mana yang pohon, mana yang orang, mana yang hewan. Nah, itu kan pertama dia sudah ada konsep mengelompokkan, ditambah lagi konsep seriasi. Selanjutnya adalah geometri. Geometri adalah konsep memahami bentuk dasar dari dua dimensi ya. Ketika anak mulai mengidentifikasi bentuk, mereka mengembangkan pemahaman awal tentang geometri. Nah, sebagian besar anak-anak di usia prasekolah mulai mempelajari nama-nama bentuk dua dimensi dasar. Jadi geometri yang diajarkan adalah geometri dua dimensi yang dasar, yaitu lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Nah, ini dulu intinya yang harus dikenalkan pada anak sebelum kalian mengenalkan pada bentuk-bentuk yang lebih kompleks, apalagi mengenalkan ke yang 3 dimensi gitu. Jadi harus dasarnya dulu, dikembangkan konsep dasarnya. Nah, sebelum ini salah ya, ini geometri. Selain mengenal bentuk, anak memahami hubungan spasial. Nah, jadi anak sebelum diajarkan konsep geometri itu harus diajarkan dulu konsep visual spasial. Jadi konsep-konsepnya itu antaranya adalah atas, bawah, tinggi, rendah, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, jadi kita harus mengenalkan atau mengajarkan kepekaan ruang atau visual spasial pada anak usia dini sebelum mengajarkan bentuk-bentuk geometri dasar. Kenapa? Karena di dalam bentuk-bentuk geometri dasar itu nanti akan ada yang namanya segitiga. Segitiga itu kan ada yang segitiga sama sisi, sama kaki, terus persegi ya kan. Ada yang namanya persegi, ada yang namanya persegi panjang gitu. Jadi anak harus tahu letak, tata letak posisi
Yang mana kanan, yang mana kiri, atas, bawah gitu kan. Jadi dasar dari pengembangan geometri adalah kepekaan hubungan spasial gitu ya. Nah, jadi ajarkan dulu ya konsep-konsep kepekaan spasial gitu. Bisa juga dengan nyanyian, bisa dengan kegiatan bermain gitu. Maju ke depan 2 langkah, mundur ke belakang 1 langkah, ke kanan lompat, ke kiri lompat, seperti itu ya. Jadi ajarkan dahulu konsep-konsep dari hubungan spasial. Nah, ini adalah beberapa bentuk kegiatan pengenalan bentuk geometri. Nah, yang gambar pertama ini dia masih digabungkan dengan konsep mengelompokkan ya. Jadi mengelompokkan berdasarkan bentuk dan mengelompokkan berdasarkan warna. Kalau yang kegiatan yang kedua ini adalah pengenalan geometri disandingkan dengan konsep motorik, fisik motorik gitu. Jadi langsung anak bergerak menggunakan tubuhnya. Gitu. Ya, gambar selanjutnya ini adalah menggunakan bentuk-bentuk geometri ini dijadikan sebuah gambar. Biasanya kalau kalian tahu konsepnya ini adalah nama permainan itu tangram. Nah, jadi segitiga itu bisa dipakai loh untuk atap rumah, persegi panjang bisa loh dipakai untuk pintu dan sebagainya. Karena bentuk-bentuk geometri ini bentuk-bentuk yang kita sering temui di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, selanjutnya yang gambar kedua ini, jadi anak membuat bentuk geometri dengan menggunakan stick es krim gitu. Jadi kalau segitiga berapa yang dibutuhkan sticknya, kalau persegi berapa gitu ya. Kenalkan dulu geometri dasar. Nah, di sini kan ada gambar segi 6 ya. Jadi intinya dulu yang kita ajarkan, dasar-dasarnya dahulu. Oh, ternyata kalau segitiga digabungkan bisa loh jadi bintang gitu. Nah, ini juga alatnya ini namanya adalah yang menggunakan karet adalah geoboard. Jadi anak dikasih kartu, terus kemudian anak membuat bentuk yang sesuai dengan di kartu tersebut dengan menggunakan karet. Nah, ini adalah salah satu alat permainan yang bernama geoboard. Nah, yang terakhir gambar ini adalah sama ya. Dia ada konsep geometri dan ada konsep mengelompokkan. Jadi dalam satu kegiatan itu sebenarnya banyak konsep yang bisa diajarkan, tidak hanya satu. Karena pembelajaran pada anak usia dini itu biasanya memang terintegrasi dengan konsep-konsep yang lain maupun terintegrasi dengan aspek-aspek perkembangan 6 area pada anak usia dini. Nah, tugasnya ya, jangan lupa buat kegiatan dengan konsep seriasi dan geometri untuk anak usia dini, terserah mau usia berapa. Minggu depan kita seperti biasa pertemuannya dilakukan dengan Google Meet. Kalian presentasikan alat-alat atau permainan yang sudah kalian buat. Oke, sampai sini ya penjelasan dari Ibu tentang konsep seriasi dan geometri. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi di grup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.